Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 06131381924064, nomor absen 27 dari kelas PGSD kelas Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana instrumen penilaian dari materi video sebelumnya, yaitu jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Langsung saja kita mulai. Di sini ada identitas, yaitu ada kelas di mana materi ini terdapat pada kelas 5 semester 1 pada tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran 6 dan alokasi waktunya itu 1 hari. Di sini juga terdapat kompetensi inti, terdapat KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 yang bisa kita lihat bersama-sama. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar dan indikator, di mana kompetensi dasarnya ini saya ambil yaitu muatan PPKN. Nah, untuk indikatornya sendiri saya mengambil pada indikator 4.2.1, yaitu menunjukkan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyimak penjelasan guru melalui slide PowerPoint, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya itu kita masuk pada penilaian sikap. Penilaian sikap ini terdapat poin 1 yaitu prosedur penilaiannya. Sini saya menggunakan penilaian proses. Kedua, teknik penilaiannya yaitu non-tes. Ketiga, bentuk penilaiannya berupa lembar observasi. Keempat, instrumen penilaiannya itu rubrik penilaian. Nah, di sini lembar observasinya ada nama, kelas. Nah, yang pertama yaitu ada sikap spiritual. Bisa kita lihat bersama-sama. Untuk aspek yang dinilai, saya mengambil 3 indikator. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan setelah pelajaran, di mana poinnya atau rentang nilainya dari 1 sampai 4. Yang kedua yaitu indikator bersyukur terhadap hasil kerja yang telah diperoleh. Sama saja untuk rentang nilainya saya ambil 1 sampai 4. Dan yang indikator ketiga yaitu kesadaran bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan. Untuk rentang nilainya sama, saya ambil 1 sampai 4. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk pedoman penskoran pada sikap spiritualnya yaitu ada NS sama dengan N/12 dikali 100. Baiklah, kemudian yaitu ada di sini juga penilaian sikap, di mana saya mengambil 3 kriteria. Yang pertama yaitu ada percaya diri. Untuk rentang nilainya saya ambil 1 sampai 4. Yang kedua yaitu kriteria tanggung jawab. Saya ambil rentang nilainya 1 sampai 4. Dan yang terakhir kriteria jujur. Saya ambil rentang nilainya 1 sampai 4. Untuk predikatnya A itu 100 sampai 86 nilainya, B 85 sampai 70, C 69 sampai 60, dan D itu kurang dari 60. Baiklah, selanjutnya itu ada deskriptornya dari tiap-tiap kriteria penilaian sikap sebelumnya, di mana bisa kita lihat bersama-sama. Deskriptor dari tiap-tiap kriteria, ada percaya diri, tanggung jawab, dan juga jujur. Untuk nilai 4 itu mendapatkan sangat baik, nilai 3 yaitu baik, 2 itu cukup, dan 1 itu kurang. Selanjutnya itu ada penilaian pengetahuan, di mana di sini saya menggunakan tabel dengan keterangan ada KD,
KD-nya di sini saya mengambil KD 4.2, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi pembelajarannya yaitu jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Indikator pencapaian kompetensinya saya ambil pada indikator 4.2.1, menunjukkan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan bentuk penilaiannya berupa tes uraian. Di sini ada kartu soal tes uraian, di mana saya menggunakan format ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita yaitu PPKN untuk kelas 5 semester 1 kurikulum 2013. KD-nya yaitu pada KD 4.2, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Materinya yaitu jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Indikator soalnya yaitu disajikan sebuah kalimat, peserta didik mampu menjelaskan dan memberikan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baiklah, di sini saya menampilkan soal untuk bentuk tes uraian, di mana saya menampilkan 5 soal uraian. Bisa teman-teman baca. Nah, ini merupakan pedoman penskoran dari penilaian pengetahuan. Dari soal tadi, ini ada uraian jawaban atau kata kuncinya. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Untuk skornya sendiri, setiap soal saya beri skor 20, dengan total skor menjadi 100. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini yang pertama ada prosedur penilaian, di mana prosedur penilaiannya yaitu penilaian proses, teknik penilaiannya yaitu observasi, bentuk penilaiannya dan ada instrumen penilaiannya yaitu rubrik penilaian. Baiklah, di sini ada tabel penilaian keterampilan. Di sini saya mengambil 4 kriteria penilaian keterampilan. Yang pertama ada bekerja sama dalam kelompok, yang kedua ada bertanya, yang ketiga ada menjawab pertanyaan, dan yang keempat ada menghargai orang lain. Di mana pada setiap kriterianya ini saya beri rentang nilai 1 sampai 4. Selanjutnya ini ada deskriptor dari tiap-tiap kriteria pada penilaian keterampilan. Untuk deskriptornya ini, untuk nilai pada tiap-tiap kriterianya ini saya beri untuk yang nilai 100 sampai 86 yaitu baik sekali, untuk nilai 85 sampai 71 itu baik, untuk nilai 70 sampai 61 itu cukup, dan kurang dari 60 itu perlu bimbingan. Untuk deskriptor tiap-tiap kriterianya bisa teman-teman baca. Nah, selanjutnya ini ada pedoman penskoran untuk penilaian keterampilan, di mana skor penilaian itu skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Dan untuk predikatnya, untuk predikat A itu mendapat nilai 100 sampai 86, B yaitu 85 sampai 70, C 69 sampai 60, dan D kurang dari 60. Baiklah, sekian materi penilaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.